Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Tita pada materi Matematika Wajib kelas 11 semester 2. Anak-anak, pada hari ini Bu Tita akan menjelaskan subbab terakhir di semester 2 ini, yaitu materi integral. Nah, integral ini kaitannya sangat erat dengan materi turunan, sehingga nanti tentu penjelasan dari saya tidak terlepas dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu turunan. Untuk kompetensi dasarnya silakan nanti anak-anak baca sendiri. Pada materi ini kita akan membahas 3 subbab, yaitu konsep integral tak tentu, notasi integral dan rumus dasar integral tak tentu, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk di subbab yang pertama, kita masuk di konsep integral tak tentu. Nah, anak-anak, integral itu bisa kita gunakan kalau kemarin waktu turunan itu kita mencari jarak, di mana mencari jarak yang diturunkan menjadi kecepatan, kemudian diturunkan lagi menjadi percepatan. Nah, kalau integral ini kebalikan dari turunan. Artinya ketika turunan itu menurunkan pangkat, gitu ya. Turunan itu menurunkan pangkat, untuk integral ini justru akan menaikkan pangkatnya. Yang artinya ketika jarak diturunkan menjadi kecepatan, kemudian diturunkan menjadi percepatan, ketika nanti masuk di materi integral, justru ketika kita mencari kecepatan, maka kita harus mengintegralkan percepatan. Ketika kita mencari jarak, maka kita harus mengintegralkan kecepatan, gitu ya. Silakan nanti definisi integral silakan baca sendiri. Saya akan menjelaskan teknik integral saja. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh soal tentang integral atau anti turunan. Saya akan kembali ke sini karena ini hanya materi yang harus dipelajari anak-anak. Bagaimana konsep integral, saya akan membahas di subbab kedua dulu, baru nanti kita pelajari contoh-contohnya yang di subbab 1. Oke, kita masuk di subbab 2 terlebih dahulu untuk penjelasan notasi integral dan rumus dasar integral tak tentu. Nah, anak-anak, kalau integral kita notasikan dengan tanda seperti ini, seperti cacing begitu ya. Nah, ini menandakan bahwa kita harus mengintegralkan suatu fungsi, gitu ya, suatu fungsi. Nah, tidak hanya ini, biasanya notasi integral itu kita tulis integral suatu fungsi. Ini fungsinya boleh berbeda-beda, tidak harus xn, x pangkat n, tidak harus seperti ini. Di sini bisa berbeda-beda, kemudian ada penanda terakhir dx, gitu ya, artinya diintegralkan terhadap x. Nah, kalau integral x pangkat n, maka karena di sini saya coret dulu. Oke, karena di sini n, gitu ya, maka pangkatnya naik 1. Kalau turunan turun 1, kalau integral justru naik 1. Nah, anak-anak, maka kita pangkatnya ini kita naikkan 1 dulu, kemudian menjadi suatu penyebut atau pecahan di depan x-nya, gitu ya, atau menjadi koefisien dari x pangkat n-1, sehingga kalau di sini sudah kita pangkatkan 1, maka kita bisa tulis 1 per n plus 1. Syaratnya selalu ditambah dengan konstanta. Konstanta ini sembarang nilai, boleh bilangan real, gitu ya, sembarang konstanta. Nah, anak-anak, misalkan begini, saya punya misalkan ya, saya punya bilangan x. Oke, nanti di contoh selanjutnya saja. Oke, ini saya jelaskan ini dulu. Selanjutnya, apabila fx dan gx merupakan fungsi dan suatu konstanta, berlaku sifat-sifat seperti ini. Nah, ini ketika kita mengintegralkan suatu penjumlahan, maka kita bisa integralkan masing-masing, begitu ya, masing-masing fungsi. Ketika pengurangan pun sama dengan penjumlahan. Nah, ketika perkalian,
kita boleh mengeluarkan dulu suatu bilangan, kemudian mengintegralkan suatu fungsi. Nah, kita masuk ke contoh agar lebih jelas ya. Misalkan begini, diminta mengintegralkan X pangkat 3 gitu ya. Nah, maka bagaimana? Maka di sini ya, alternatif penyelesaiannya saya boleh tulis di sini sebagai coretan agar lebih jelas. Maka anak-anak, karena X pangkat 3 ini naik 1, maka saya tulis X pangkat 4. Nah, karena naik 1, kemudian menjadi 1/4 gitu ya, syaratnya 1/1 dulu, 1 per berapa ya, ini yang dinaikkan berapa, 1/4. Nah, kemudian selalu ditambahkan dengan konstanta. Selalu tambahkan dengan konstanta. Inilah hasil dari naiknya X pangkat 3 atau pengintegralan X pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini kalau diturunkan, coba anak-anak turunkan, ini nanti kembali lagi ke sini kalau diturunkan. Nah, misalkan begini. Saya yang biru ya. Ini misalkan turunan gitu. Turunan. Oke. Turunan dari turunan 1/4 X pangkat 4 plus C begitu. Turunannya apa ini? Nah, turunannya menjadi apa? Ketika diturunkan kan ini turun begitu ya. Menjadi 4 kali 1/4 begitu. X pangkat berapa? 3 karena turun ya. Nah, C ini kan tidak ada X-nya, maka kalau diturunkan jadi 0. Maka hasilnya ketika diturunkan menjadi X pangkat 3. Nah, paham ya? Nah, ketika X pangkat 3 ini dinaikkan menjadi ini, tetapi ketika ini diturunkan akan menjadi ini. Nah, jadi ini kaitannya sangat erat. Nah, tetapi kita akan menaikkan semua pangkatnya ini ya. Pada integral ini kita naikkan semua pangkatnya. Contoh yang B, integral 1/x akar X. Nah, ini modelnya sama seperti turunan. Kita olah dulu bentuk dari 1/x akar X. Nah, kalau kita olah, ini kan X pangkat 1 gitu ya. Ini X pangkat 1, ini X pangkat setengah. Kalau dikalikan menjadi X pangkat 3/2. Nah, karena kita masih kesulitan untuk mengintegralkan 1/x pangkat 3/2, maka ini kita naikkan ke sana. Sehingga kita peroleh X pangkat min 3/2. Nah, untuk integral ini sudah mudah, maka kita mengintegralkan ini. Nah, integralnya pangkat dinaikkan 1 atau ditambah 1, kemudian syaratnya harus 1 per gitu ya. 1 per pangkat baru. Pangkat barunya apa? Min 3/2 plus 1. Kita olah min 3/2 tambah 1 kan artinya min 3/2 tambah 2/2. Hasilnya berapa? Min setengah. Untuk yang ini juga min setengah. Jangan lupa selalu ditambah dengan konstanta atau C. Selanjutnya anak-anak, 1 bagi min setengah hasilnya min 2. Untuk X pangkat min setengah artinya kita bisa tulis 1 per akar X ditambah konstanta. Selanjutnya kita kalikan min 2 kali 1 min 2 per akar X plus konstanta. Inilah hasilnya. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, ini penjumlahan dari integral. Ini fungsinya berupa penjumlahan dan pengurangan, kemudian diintegralkan begitu ya. Konsepnya sama dengan turunan. Kalau turunan itu kita menurunkan masing-masing dari bagian-bagian ini gitu ya. Nah, untuk integral juga sama, kita integralkan masing-masing ini. Nah, ini lebih mudah begitu ya. Oke, kita integralkan menjadi X pangkat 3 naik menjadi X pangkat 4. Kemudian di sini ada angka 4 per pangkat baru. Pangkat barunya kan 4 gitu ya, kita taruh ke sana.
Kemudian 6x pangkat 2. X pangkat 2 naik menjadi X pangkat 3. Di sini ada angka 6, kita tulis dulu 6 per. Pangkat barunya kita tulis di sini. Min X naik menjadi X pangkat 2. Gitu ya. Kemudian kita bisa tulis 8 per, ini ada angka 8 begitu ya. Angka 8 kita tulis dulu, ini kita tulis pangkat barunya 2. Kemudian di sini ada 3, maka kalau naik juga menjadi 3x saja gitu ya. Ini x-nya pangkat 1 begitu, maka di sini 3 per 1 pangkat baru, atau boleh langsung di sini kalau 3 naik menjadi ketambahan x menjadi 3x gitu ya. Ya kita olah 4 per 4 1 menjadi x pangkat 4, 6 per 3 2, x pangkat 3, min 8 per 2 4 x pangkat 2 plus 3x plus c. Jangan lupa memakai konstanta untuk menandakan bahwa dia hasil dari integral. Selanjutnya saya masuk di subbab pertama, contoh subbab pertama. Nah, tentukan integral. Nah, di sini belum memakai notasi ya, tetapi sudah ada keterangan integral, artinya menaikkan pangkatnya. Oke, kita naikkan. Di sini ada x. Oke, gitu ya. Maka naik menjadi x pangkat 2. Gitu ya. Di sini ada angka 4, ini kita tulis 4 per. Pangkat baru kita tulis di sini. Min, nah ini boleh langsung min apa? 1x, karena di sini 1, tinggal tambah 1x saja gitu ya. Min 1x artinya min x gitu ya. Oke, 4 bagi 2, 2, maka di sini hasilnya 2x kuadrat min x plus c. Jangan lupa memakai plus konstanta. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada sepertiga x kuadrat min 5x plus 7, diminta mengintegralkan. Oke, x kuadrat diintegralkan atau dinaikkan pangkatnya menjadi x pangkat 3. Kemudian di sini ada 1 per 3 gitu ya. Kita tulis dulu 1 per 3. Nah, padahal per di sini harus ketambahan pangkat yang baru gitu ya. Maka di sini kita tulis di sana. Oke, karena ini pecahan maka pangkat barunya sejajar dengan yang angka 3 di bawah ini. Selanjutnya x gitu ya, 5x, maka menjadi x pangkat 2. Di sini ada 5, maka kita tulis 5 per. Nah, ini pangkat barunya kita tulis ke sana. Kemudian 7, nah otomatis 7x, tidak perlu pakai 7 per 1, boleh langsung 7x. Sehingga kita olah 1/3 kali 3 adalah 1/9x pangkat 3, min 5 per 2x kuadrat plus 7x plus c. Inilah hasilnya. Selanjutnya, contoh ketiga. Nah, di sini diminta mengintegralkan 5 per x kuadrat min 2x. Ini kesulitan ya kalau x-nya ada di penyebut. Maka kita naikkan dulu dengan syarat pangkatnya menjadi negatif. Gitu ya. Maka kita peroleh 5x pangkat min 2x. Nah, ini belum diintegralkan. Sekarang kita mau integralkan. Integral dari x pangkat min 2 kalau naik 1 menjadi x pangkat min 1 gitu ya. Di sini ada angka 5, maka kita tulis 5 per. Oke, min 1-nya pangkat baru kita tulis di bagian penyebut. Kemudian min 2x. Nah, ininya menjadi x pangkat 2 gitu ya, naik. X pangkat 2, di sini ada 2, maka kita tulis 2 per gitu ya. Ini menjadi pangkat baru. Maka hasilnya apa? 5 bagi min 1 min 5x pangkat min 1, min 2 per 2 adalah min 1 menjadi min x kuadrat plus c. Oke, kita ubah ini menjadi pangkat positif, maka kita turunkan lagi. Maka menjadi apa? Min 5 per x, min x kuadrat plus c. Inilah hasilnya. Oke, contoh terakhir untuk integral mengintegralkan 5 akar x plus 4x pangkat 2 per 3. Oke, kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat karena di sini ada akar x.
maka akar X ini bisa kita ubah menjadi pangkat X pangkat setengah gitu ya. Oke, sehingga kita bisa ubah menjadi 5 pangkat X setengah plus 4X pangkat 2/3. Nah, kalau diintegralkan berarti X pangkat setengah ditambah 1 atau ditambah 2/2 gitu ya. Ditambah 2/2 maka menjadi X pangkat 3/2 gitu ya. Di sini ada angka 5, maka kita tulis 5/. Ini pangkat baru kita tulis di bagian penyebut. Selanjutnya 4X 2/3 ditambah 1 2/3 ini gitu ya, maka kita tambah 3/3. Maka ini kita tambah 3/3. Kita kan ngikutin yang bagian penyebut aja, sama seperti dulu waktu turunan gitu ya. Kalau ini ditambah 2/2, kalau ini ditambah 3/3, maka hasilnya adalah X 5/3. Ada koefisiennya 4, kita tulis 4/, gitu. Kemudian pangkat baru kita kita jadikan sebagai penyebut. Oke, sekarang kita olah sehingga kita peroleh 5 kali 2 10/3 X pangkat 3/2, kemudian 4 kali 3 12/5 begitu ya. Di sini ada 5, 12/5 X pangkat 5/3 plus C. Inilah hasilnya. Oke, sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa integral itu adalah menaikkan pangkat dengan syarat pangkat baru menjadi penyebutnya, gitu ya, penyebut bagian koefisiennya. Kemudian syarat yang kedua setelah menaikkan pangkat-pangkatnya, maka yang terakhir selalu ditambah dengan konstanta atau ditambah dengan C. Jika tidak ditambah dengan C, apakah salah? Hasil dari integral itu salah. Karena semua integral adalah menambahkan sembarang konstanta, gitu ya. Konstanta itu bisa bentuknya bilangan real. Jadi sembarang bilangan real bisa ditambahkan sebagai hasil dari integral. Oke, sekian video ini. Semoga penjelasan saya membantu untuk anak-anak mengerjakan atau berlatih soal-soal di uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Terima kasih, selamat pagi.